kembali perbincangan kita tentang ibadah Idul Hijjah. Tadi sudah kita bahas panjang lebar soal Idul Kurbannya, tren baru kurban yang mungkin di zaman Nabi belum ada, yakni kurban dengan cara rombongan, kurban jamaah. Ada yang sapi satu untuk 7 orang. Apakah memang ada ketentuannya harus 7 orang? Boleh nggak misalnya orang 9 atau orang 10 punya uang sekian dapat 1 sapi begitu? Iya, itu memang ada ketentuannya. Kambing untuk 1 orang dan sapi atau onta untuk 7 orang. Ya. Nah, itu dulu pernah Kiai Wahab Hasbullah ditanya oleh seseorang, itu boleh enggak? Ini tinggal 1 aja anggota keluarga saya ini, dipakai orang 8 bisa enggak? Lalu ditanya oleh Kiai Wahab, lah yang 1 itu sudah besar kan? Oh masih kecil anak saya, yang kecil itu. Lalu dijawab oleh Kiai Wahab, oh kalau begitu ini problemnya itu dia nanti kalau di akhirat nggak bisa naik sapinya. Itu sama tuh kok nomor wedhus 1, belikan kambing 1 supaya nanti untuk naik ke sapi itu bisa dia. Nah akhirnya ditambah 1 kambing. Jadi kan tetap hitungannya sapi 7 plus kambing 1 8, memenuhi syarat. Tapi itu jawaban yang cerdas, tetapi tetap mengikuti ketentuan syariat. Jadi kalau 7 orang beriur atau menabung dan lain sebagainya untuk membeli 1 sapi, maka dia sah untuk kurbannya memenuhi syarat kesunahannya. Atau kambing itu tidak peduli kambing itu besar atau kecil, pokoknya memenuhi syarat, maka itu untuk 1 orang. Nah, mungkin yang akhir-akhir ini banyak ditemukan anak-anak sekolah misalnya ya, dikoordinir oleh wali kelas atau guru agamanya, dan itu tidak hanya 7 untuk 1 sapi, 7 anak untuk 1 sapi. Biasanya 1 kelas 30 orang untuk 1 sapi, atau bahkan 1 sekolahan untuk 2-3 sapi. Ya. Itu bagaimana kan begitu? Ya. Jadi tetap positif, tetap bernilai ibadah ya. Tetapi yang secara limitatif memenuhi persyaratan ibadah kurban itu maka harus diambil satu niatan untuk ketika menyembelihnya itu untuk 7 orang bagi yang sapi. Misalnya kalau saya lihat itu di sekolah tertentu di Surabaya yang mengerti aturan begini, biasanya lalu dilakukan qur'ah atau pengundian untuk siapa di antara anak-anak ini yang namanya nanti disebut di dalam penyembelihan kurban. 7 orang untuk sapi dan 1 orang untuk kambing. Nah, tetapi semuanya tidak hanya yang disebut namanya tetap akan mendapatkan pahalanya, pahala sedekah ya. Dan ini ada nilai pembelajarannya ya, pembentukan karakter sakho atau karakter untuk berderma supaya menjadi dermawan tentu saja ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi tidak perlu untuk dilarang-larang masalah itu. Tidak perlu kemudian berdebat tentang ini sah atau tidak secara fikih sakral begitu. Ya kalau aturannya seperti itu tadi ya. Jadi 7 untuk sapi dan 1 untuk kambing. Baik, demikian pembicaraan kita terkait dengan penyembelihan kurban sesuai syar'i di zaman Nabi maupun hari ini yang sudah ada sedikit modifikasi terkait dengan tata pelaksananya. Tentu saja itu terkait dengan situasi dan kondisi, dan yang namanya ibadah terutama untuk anak-anak itu memang masih pada taraf tarbiyah, taraf mendidik. Jadi kalau belum bisa sholat ya jangan dipaksa sholat secara sempurna, tapi yang penting ikut sholat. Kalau belum bisa kurban dengan sempurna untuk 7 orang ya yang penting ikut berkorban. Ya dipelajarkan untuk bisa melaksanakan ketaatan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita akan soal puasanya, Pak. Iya. Puasanya ada nggak nih beda puasanya antara
puasa yang wajib dengan puasa yang ini masuk kategori sunnah. Iya, jadi ini sunnah ya untuk berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kalau niatnya menawa itu shaum syahri rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk puasa bulan Rajab nawa itu shaum syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Jadi aku niat untuk puasa Dzulhijjah karena Allah, sunnah karena Allah. Khusus untuk tanggal 9 maka itu disebut puasa Arafah, karena pada saat yang sama itu orang yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak disunahkan untuk mereka yang sedang wukuf, tetapi disunahkan untuk orang yang tidak sedang wukuf supaya mendapatkan pahala atau fadilah sebagaimana didapatkan oleh mereka yang berkesempatan wukuf di Arafah. Jadi luar biasa itu. Sedangkan untuk yang wukuf kenapa tidak disunahkan? Karena Nabi SAW dulu saat melaksanakan wukuf itu para sahabat kan ragu ini Nabi puasa apa enggak. Nah itu lalu Ummu Fudail itu menyajikan membawa susu kepada beliau dan beliau minum, berarti beliau tidak sedang berpuasa ketika melaksanakan wukuf. Jadi tetap disunahkan untuk mereka yang di tanah haram untuk berpuasa 1 sampai 8, tetapi khusus yang melaksanakan wukuf atau puncak haji tidak disunahkan. Gitu. Adapun cara puasanya ya sama dengan puasa sunnah yang lain. Bedanya dengan puasa yang wajib, kalau yang wajib itu niatnya harus tabyid ya, harus pada malam hari sebelum pelaksanaan puasa. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa pagi hari pun, misalnya malam lupa niat, pagi atau malam tidak niat puasa, tapi tiba-tiba pagi nggak ada makanan gitu, puasa aja sekalian deh, itu sah-sah saja. Nah, jadi itulah puasa sunnah ya. Itu cocok untuk yang biasa bangun siang. Iya. Puasa aja. Iya, itu boleh. Pada sudah tunggu. Ya. Boleh gitu ya. Boleh. Jadi kalau wajib nggak boleh, puasa Ramadan nggak boleh. Puasa sunnah boleh. Termasuk sunnah puasa Arafah itu. Boleh. Baik Pak Kiai. Saya soal ini Pak Kiai, tata cara takbiran ya, itu ya. Kita singgung juga tadi. Tata cara takbiran pada waktunya, apakah sama juga ya, antara takbiran untuk sholat Idul Adha ya, untuk Idul Adha ya. Idul Fitri? Kalau Idul Adha ini lebih panjang karena ada hari tasyrik. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya juga melanjutkan sunnah itu. Jadi mulai sore pada malam Idul Adha, jadi berarti tanggal 9 sore ya, sampai waktu asar pada hari tanggal 13. Berarti kalau Idul Adha besok kan Jumat, ya. Berarti Sabtu, Minggu, Senin asar itu waktu selesai untuk takbiran. Dan asar sebelum asar? Asar terakhir. Jadi sebelum maghrib. Ya. Dan disunahkan menurut riwayat yang sahih, misalnya dari amalan yang selalu dirutinkan oleh Sayyidina Umar, juga Sayyidina Ali juga ada riwayat menyebutkan ini beliau membiasakannya untuk terus membacanya berulang kali pada selesai sholat. Jadi itulah kemudian yang diajarkan juga di pesantren-pesantren, di kampung-kampung oleh para ulama kita supaya sepanjang hari raya Idul Adha dan hari tasyriknya itu setiap sholat baik jamaah maupun munfarid itu untuk sebelum membaca yang lain, sebelum wiridan yang lain membaca takbir terlebih dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau teks yang lebih lengkap dari itu silakan. Tapi itu setelah sholat setiap 5 waktu selama hari tasyrik.
sholat sunat nggak disunatkan, hanya duha begitu. Iya, tetap disunahkan. Jadi itu kan untuk dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya dalam momentum atau dalam situasi yang bagaimanapun. Yang penting jangan situasi yang secara kebiasaan merupakan situasi buruk ya. Baik, kita masuk sesi yang terakhir sekaligus sesi penutup yang seperti sudah kita katakan tadi, kita akan mohon pada Pak Kiai untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan kita semua di musim pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat-Nya. Saya masih teringat Pak Kiai katanya salah satu syarat doa diijabah itu, yang paling ijabah itu adalah doa yang disampaikan oleh orang yang tidak pernah terlihat, bahkan tidak kita ketahui orang yang berdoa itu. Dia berdoa untuk kita, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa dia berdoa untuk kita. Nah ini, atau bisa jadi dia bukan orang yang sedang berdoa, tapi dia adalah orang yang sedang mengamini doa kita, tetapi kita tidak tahu di mana orang itu mengamini dan siapa yang mengamini. Dan ini lewat streaming kita ini banyak sekali umat yang berada di luar yang kami mohon sama-sama ikut mengamini, dan mudah-mudahan dari mulut mereka semua yang kita tidak pernah tahu mereka itu siapa, doa Pak Kiai dan doa kita semua ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita senantiasa dijadikan sebagai negeri yang semari walau sinawe. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan, keselamatan, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa hidup dengan normal dalam arti mampu menjalankan aktivitas kita sebagai manusia maupun aktivitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya persilahkan Pak Kiai untuk berdoa, dan saya akan mengamini bersama para pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyatil aghyar wa mutahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana وتلامذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير. آمين. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والسلوك المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.